Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulsi Sanggem di program podcast Cawekam. Kali ini kita ada di segmen politik. Tim Cawekam ada di kantor DPW Prima Provinsi Lampung. Nah, sudah tidak asing kawan-kawan kita, pimpinan-pimpinan partai dari Prima. Ada Bang Badri sebagai ketua DPW dan ada Bang Dede sebagai sekretaris ya, DPW Provinsi Lampung. Tapi pun. Ya pun. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya. Gimana nih progres kita menghadapi pemilu untuk DPW Prima Lampung? Prima lah, bukan Lampung saja. Nah, ya untuk saat ini Prima dinyatakan oleh KPU RI tidak lulus verifikasi faktual gitu kan. Tapi kemarin sempat menang itu? Ya, tapi ternyata dalam perbaikan masih ada sedikit-sedikit human error atau error sedikit lah ya. Ada persoalan dikit ya? Iya, dan itu dan kita juga di pusat sedang melakukan langkah-langkah hukum ya kan ke Bawaslu maupun ke Petun. Betul ya. Masih ada harapan ya untuk bisa maju di 2024 ya. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan. Nah, mudah-mudahan nggak ada yang ngejegal ya Bang. Siap. Ini biasanya ini partai serem nih, partai berisik ya. Dikit-dikit demo, dikit-dikit teriak kayaknya. Partai rakyat biasa kalau ini. Partai rakyat biasa ya. Hari ini kita sedang memperingati Hari Guru Nasional yang kesekian kalinya ya, karena masih ada kebingungan ya. Seharusnya ini ulang tahun yang ke-77, tapi dalam peringatannya disahkan oleh Presiden Soeharto itu di tahun 1994 ya. Nah, itu terserah gurunya lah hari keberapa. Yang penting tidak menghilangkan soal peringatannya. Iya. Sebelumnya mungkin dari Bang Badri atau Bang Dede mau mengucapkan selamat nih untuk guru-guru kita. Oke. Terima kasih buat tim Cawekam yang telah hadir di kantor DPW Prima Lampung. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada kaum guru yang hari ini memperingati Hari Guru Nasional. Selamat buat kaum guru. Mudah-mudahan ke depan lebih sejahtera, lebih adil dan makmur. Itu yang kita cita-citakan bersama. Nah, terkait bicara guru, ini banyak persoalan terkait di Lampung lah ya. Ada isu-isu guru honorer menuntut kesejahteraannya, gajinya tidak dibayar, ya kan? Ini miris. Oh begitu. Jadi sangat miris sekali bahwa guru honor gajinya nggak dibayar. Dan itu ada di beberapa daerah, bukan hanya di kota saja. Bukan hanya di Provinsi Lampung saja kayaknya. Iya, semua banyak ya? Semua hampir. Artinya nasib guru ini belum sejahtera lah ya, masih ini. Walaupun mereka adalah tiangnya pendidikan istilahnya ya, yang pendidikan. Selain belum dibayarkan, mungkin kan nilainya juga yang tidak seberapa. Nilainya tidak seberapa. Nah, mungkin kali ini selain kita mencoba untuk memberikan support pada guru yang sedang memperingati Hari Guru, nah mungkin kita bisa kita buat kerangka lah Bang. Apa aja persoalan guru hari ini? Mungkin Bang Dede nih yang biasa sering ada di ruang lingkup pendidikan. Ya kalau soal persoalan guru ini kan mereka juga perlu sejahtera kan gitu. Artinya kalau bicara kesejahteraan artinya taraf hidup mereka untuk jadi sejahtera adalah honor tersebut itu kan yang mampu mensejahterakan mereka kan gitu. Nah, di beberapa daerah kita lihat itu honor mereka yang dapatkan itu jauh dari kata standar lah. Bahkan standar dari buruh pun jauh di bawah itu kan itu. Kira-kira berapa itu? Ada kalau tingkatan yang terendahnya itu sekitar hampir di bawah 1.000 ya, 1 juta. Oh iya. Untuk honor ya guys ya? Untuk honor itu di tingkatan dasar ya. Untuk dasar. Mungkin sekolah dasar atau di bawahnya lagi sampai segitu gitu loh. Ada beberapa kawan-kawan kita yang memang jauh lah dari kata untuk jadi sejahtera kan gitu loh. Kemudian belum lagi dari yang tidak seberapa ini
dibayarnya pun juga bingung mereka tuh kan, tidak setiap bulannya mereka menerima gitu iya, kan. Terkadang kan harus menunggu berapa bulan, bahkan kita nggak perlu jauh-jauh keluar kemana-mana, di kota kita sendiri saja sampai hampir 1 tahun lebih kan gitu loh. Tidak belum dibayarkan. dibayarkan kan gitu loh. Belum dibayarkan kan gitu loh kan. Bukan tidak dibayarkan tapi belum dibayarkan kan gitu loh. Dan kita juga melihatnya nggak tahu ini error di mana atau kendalanya di mana, kita juga kan belum sampai sejauh itu untuk menelisik ya. Cuma kan di beberapa lihat di perkembangan baik di badan anggarannya segala macam itu sudah ada katanya. Tapi kan kenapa hingga saat ini masih ada keluh kesah guru terhadap apa namanya jasanya lah, jasa mereka ya kan. Nah selain soal sejahtera nih untuk guru, apakah ada persoalan-persoalan lain, misalnya mutu mereka atau apa yang belum ya istilahnya belum dijamin lah mutu pendidikan mereka ya. Kan kalau guru ya harus lebih pintar dari murid lah. Kalau itu pasti ya. Apakah hak kesejahteraan itu akhirnya membuat mutu pendidikan kita, kualitas guru-guru juga menjadi di bawah rata-rata rendah gitu? Enggak. Ya itu salah satunya. Kalau kita lihat terkait kesejahteraan, terkait upah yang rendah yang berdampak mutunya, pelayanannya terhadap siswa atau murid itu jadi menurun. Nah, ini ada salah satu guru kalau curhat sama kita, kenapa dia masih bertahan jadi guru honorer, ya kan? Kenapa dia masih bertahan jadi guru honorer dengan alasan ya dia berharap ke depan jadi PNS, pegawai negeri sipil. Nah, alhasil hari ini kan ke depan sistemnya mau dirubah ya kan, mau jadi sistem kontrak ya, nggak ada lagi yang namanya PNS. Nah, saking dia mau bertahan itu, dia misalnya ada anak 2 ya kan, ada anak 2 diupahin 1 juta untuk ngupain anaknya, itu dia mau bertahan jadi guru honorer. Itu saking dia berharap bagaimana dia ke depannya jadi PNS dan lebih sejahtera. Nah, alhasil banyak juga guru honorer yang hari ini gajinya nggak dibayar. Nah, ini jadi persoalan yang pelik ya menurut kami, pelik banget. Bicara kesejahteraannya belum sejahtera, tapi beban yang diberikan menumpuk kan. Saya pernah ngobrol dulu sedikit, bicara-bicara dengan beberapa perwakilan guru saat membahas P3K ya. P3K itu ada selentingan pembicaraan, mereka bilang kami ini apa namanya cuma menang di seragam. Kami ini cuma menang di seragam katanya. Gaya kami ini kayaknya wah geni banget. Tapi ya ampun ya Allah, saya sampai nyebut kayak gitu. Kadang-kadang mengelus dada katanya. Itu mungkin ya salah satu yang seharusnya diperjuangkan oleh pemerintah ya soal kesejahteraan ya. Nah, bicara guru artinya bicara pendidikan. Ya, tidak lepas ya dengan pendidikan. Nah, untuk pendidikan sendiri di Bandar Lampung atau di Lampung khususnya ini seperti apa nih hari ini? Yang Bang Dede ketahui ini. Ya, kalau bicara pendidikan sampai hari ini perlu banyak sekali ya konsentrasi khusus di dunia pendidikan gitu loh. Perlunya pembenahan di dalamnya kan gitu loh, baik dari sistem belajar mengajarnya kan gitu loh, bahkan sampai sistem yang apa namanya bagaimana mereka ini bisa meningkatkan mutu dan kualitas baik dari sumber daya manusianya kan gitu maupun sampai ke sumber daya lainnya kan gitu. Karena kita melihat dalam proses belajar mengajar saja itu kan sudah timpang ya kan, data Dapur segala macam. Idealnya seorang guru itu kan mengajar 20 atau 20 sampai 30 siswa, tapi ternyata kan gitu loh, banyak juga guru yang harus mengajar sampai di atas angka-angka tersebut kan gitu loh, yang sudah di luar di atas standar itu kan gitu loh. Jadi kan terlalu banyak, ini juga mutu juga berkurang kan gitu. Belum lagi kan masalah-masalah lainnya apa kan, kalau kebanyakan di kita juga sih adalah soal ke anak orang tua muridnya ya gitu loh. Justru malah ke orang tua muridnya juga gitu loh. Selain dari proses guru ini gitu Pak, soal guru ini, soal orang tua murid itu yang banyak mengeluh terhadap di dunia pendidikan ini adalah uang komite, justru malah yang menjadi persoalan mereka kan gitu loh. Bahkan mungkin Senin ini mereka akan ujian kan gitu loh. Ini sampai hari ini Pak saya mau ambil nomor ini belum bayar kayak mana ya kan gitu kan banyak di kita itu masuk laporan kan gitu loh. Ya hanya kita jawab ini saja untuk coba komunikasi dengan baik ya kan dengan pihak sekolahnya,
minta kebijakan dan keringanan kan gitu loh. Karena jika pun memang terkendala soal ini ya nanti mungkin kita kan ada namanya di Prima itu RCP ya. Apa tuh RCP? Reaksi cepat Prima. Wah, gitu kan. RCP bukan Ya. RCT ya. Kalau RCT reaksi cepat tanggap, ini reaksi cepat Prima. Oh, Karena kan urgensi ya kan, dan kategori urgensinya ketika si anak tidak dapat ujian kan otomatis dia tidak tidak ujian. kan gitu loh, atau bisa jadi gimana dia mau masukkan menginput nomor ujian tersebut kan gitu loh, Iya. jika tidak dapat nomor kan ini kan jadi kendala gitu loh. Makanya di kita juga kan ada namanya RCP gitu loh. Kita kan kita lihat juga case kasusnya, jika memang ini RCP kita RCP kan gitu loh, jika memang ini masih bisa ada toleransi ya kita arahkan ke depannya kan, itu tidak terjadi hal seperti ini kan gitu loh. Misalnya apakah dia si orang tua ini memang berhak untuk dapat keringanan atau bahkan dapat gratis dari sekolah kan gitu loh. Karena kan kalau bicara komite ini kan sumbangan. Gitu kan. Kalau bicara komite ini kan tidak ada paksaan kan gitu sih. Kalau bicara komite ini juga kan tidak mengikat kan gitu. Nah, kemudian lagi tidak berakibat terhadap atau berdampak terhadap si peserta didik, baik dari akademiknya ya kan, nilai-nilainya, kemudian mengikuti ujiannya segala macam, masalah syarat itu kan. Kemudian lagi bicara lagi soal nanti terakhir adalah soal ijazahnya. Kan itu ketika dia lulus ini sudah ada masuk berapa orang tua kan, Pak ijazah saya masih tertahan kan gitu loh. Nah, kenapa alasannya kan itu? Ya karena ada tunggakan kan gitu. Jadi ini kan tipunya kayak hutang gitu jadi kan. hutang ya, uang sumbangan namanya memang menjadi kompleks ya persoalan komite ini ya. Iya. Komite ini tidak mengikat, tapi pertama kali masuk sudah diikat dengan sistematis ya kan, datang dibuat rapat komite, disodorkan surat yang sudah terkonsep lalu tanda tangan. Kalau cara yang soal yang bagaimana tata cara mereka atau bagaimana mereka cara mengikatnya itu sampai kami juga saya pribadi sendiri sempat menghadiri rapat komite tersebut kan itu. Saya sempat seperti apa sih kan itu rapat komite, dan ternyata di dalamnya itu memang di luar dari apa yang ada aturan tertentuannya gitu kan. Seharusnya mereka begini kan ada aturan-aturannya ya kan, dalam Permendikbud diatur kan itu, dalam soal pendanaan pendidikan juga kan diatur kan gitu loh. Kemudian persentasenya seperti apa kan gitu loh. Kemudian dia bicara laporannya juga seperti apa kan gitu-gitu. Itu yang sebelum-sebelumnya juga kita terangkan bahwasanya seharusnya komite itu yang menggerakkan adalah komite ya, bukan sekolah ya. Iya. Tapi yang terjadi itu ada petugas sekolah yang bendahara-bendaharanya atau tata usahanya ya. Iya betul. Itu seharusnya tidak boleh ya. Seharusnya itu kan orang-orang komitenya yang sepatutnya harusnya pihak komite itu, pihak sekolah hanya monitoring kan gitu. Monitoring ya. aja. Dan mereka juga harusnya dana tersebut itu dibukukan dalam rekening bersama antara komite sekolah dan pihak sekolah gitu loh. Tapi ini ditulis di kertas enggak? Iya, ini hanya kopelan aja kan gitu. Hanya di buku kan gitu loh, bahwa si A gitu kan sekian gitu kan itu loh. Dan sampai saat ini belum pernah namanya para orang tua itu mendapatkan laporan keuangan lah ya, laporan keuangan kan, oh bosnya sekolah ini begini kan gitu loh, sisanya begini atau yang dilakukan segala macam. Enggak transparansi ya, apa dana yang sudah masuk ya. Adapun dilakukannya, mungkin dilakukan sekolah seperti ini, ada yang dilakukan tapi kan hanya lisan, tidak ada bukti secara tertulis gitu kan. Harusnya kan gitu loh. Kalau kita undangan para orang tua siswa untuk menghadiri rapat komite tertulis kan gitu loh. Nomor rekeningnya rekening mana ya gitu sih. Iya benar-benar. Apakah mungkin persoalan itu yang akhirnya gitu loh, persoalan dari kesejahteraan dari guru-guru ini yang belum adil ya menurut ini, yang akhirnya mereka menjadikan komite ini jalan untuk mensejahterakan dulu enggak ya? Ini ya, kurang juga itu upah-upahnya. Tapi kan nggak boleh ya, itu bukan uang komite, bukan untuk upah. Yang pertama kita nggak bisa berasumsi ke sana sih ya. Cuman karena apa namanya, kalau berbicara soal ini harus lari ke gimana cara membayar gaji guru-guru kami kan gitu kan. Yang pertama itu sudah ada kan itu dari pemerintah sendiri kan, baik dari APBD. Iya, kan, bukan tanggung jawab komite kan itu. Bukan ya memang ya. Memang bukan. Gitu bantuan kan. Operasional pun bukan uang komite ya. Ada bos sendiri ya. Ya. Tapi kan gini loh Mbak, maksudnya ini kan nggak pernah dilakukan transparansi gitu loh kan. Jika memang dapatnya si sekolah ini dan satu sekolah ini sekian gitu kan, dari hasil uang komite,
kemudian untuk ini bla 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 segala macam kan gitu. Untuk guru kan enak ngelihatnya gitu loh. Kok jelas berarti kan penggunanya, karena kan wajar toh orang tua ini melihat kan gitu loh, melihat sampai sejauh mana sih uang sumbangan mereka yang telah sumbangkan ini. Notabene ya sumbangan, walaupun itu ya kita harus tekankan ya, komite itu adalah sumbangan, baik dari peraturannya atau kopelannya pun disebutkan sumbangan. Harusnya sumbangan. Enggak, tetap ditulisnya sumbangan. Iya, harusnya gitu. Harus ditegaskan mulai dari sekarang komite itu adalah sumbangan. Biar enggak. Jadi menariknya gini, Mbak, terhadap komite ini yang begitu besar, ternyata dalam presentasi yang waktu pernah saya ikuti rapat komite tersebut, kebutuhan sekolah dalam 1 tahun itu benar-benar murni dibebankan oleh si orang tua gitu. Makanya ini yang kalau bicara ini nanti kan berakibat terhadap siswa yang tidak mampu atau siswa yang terkadang masuk jalur afirmasi gitu kan ya. Nah, sedangkan jalur kuota afirmasi sendiri aja terbatas gitu. Terbatas. Ya kan? Iya. Ada satu sekolah di Kota Bandar Lampung ini yang banyak sekali mayoritas memang orang tidak mampu gitu. Bahkan dari jalur afirmasi itu saja itu nggak nyampe 1 kilo mereka. Artinya terlalu dekat benar gitu kan. Padahal jarak terjauh di situ udah sampai 5.000. Artinya 5 kilo lah ya. 5 kilo gitu loh. Nah, artinya di luar dari 1 kilo ini walangkah begitu banyaknya yang akan merasakan dampak dari sumbangan komite tersebut gitu. Iya, memang komite ini belum kelar-kelar ya sampai hari belum. ini. Masih ini. Nah, Bang Badri, selain komite nih, apakah ada persoalan-persoalan lain soal dunia pendidikan? Ya, kalau kita cermati Lampung ini, kalau menurut saya potret buruk ya di dunia pendidikan. Seharusnya komite itu nggak ada lagi, bubarkan komite. Bubarkan komite. Ya, dengan alasan apapun komite itu harus bubar. Ini memang tagline Prima ya, kemarin sempat ya. Yang kedua, bicara guru ya, bicara hari guru, bicara dunia pendidikan ya. Nah, hari ini sangat buruk dunia pendidikan di Lampung. Peristiwa kasus Karomani ya kan, itu salah satu potret buruk dunia pendidikan di Lampung. Lagi-lagi soal korupsi ya. Lagi-lagi soal korupsi. Soal duit juga walaupun sumbangan. Nah itu. Jadi ada penyusup ternyata, ya kan? Melalui tangan-tangan siapa ada penyusup bisa masuk ke universitas. Penyusup ini dalam arti apa nih? Ya penyusup ini kalau dia mau kuliah di Unila, dia bisa nyusupin kalau kita pejabat ya kan. Oh gitu. Nyusupin orang masuk ke situ. Nah itu jatah. Kalau saya ibaratkan itu kayak subsidi silang itu ya. Terjadilah istilahnya itu suap menyuap. Ya kan. Gravitas. Nah suap menyuap di situ terjadi yang akhirnya hampir rata-rata pejabat di Lampung ini ada dugaan indikasinya korupsi, dugaan sampai ada yang dipanggil. Karena memang sudah ada yang dipanggil ya. Iya. Nah itu kalau menurut saya bukan terjadi di Unila saja. Oh ya. Di SMA pun saya informasinya ada yang seperti itu. Untuk SMA favorit lah bahasanya. Iya, untuk SMA favorit bisa juga nyusupin anak kita ini, tapi itu bagi orang yang punya uang. Nah artinya kalau bicara korupsi ya jangan di universitas saja, di SMA pun ada yang namanya indikasi korupsi. KPK itu harus tuntas turun. Iya. KPK jangan hanya universitas saja yang dibongkar ya. Iya kan, KPK harus bongkar juga dunia pendidikan sampai tingkatan bawah ya. Nah, itu yang semua yang berbau anggaran, ya kan, itu memang harus di cross check. Ya, itu yang saya lihat. Itu miris ya, artinya memang rezim kita sendiri, pejabat-pejabat kita sendiri, tokoh-tokoh kita sendiri yang mengamini akhirnya terjadinya suap menyuap untuk masuk di dunia pendidikan. Nah itu yang jadi buruk dunia pendidikan di Lampung. Dan malunya kita ya, karena Lampung jadi. Iya. Kita lagi viralnya Lampung ya. Di Lampung yang lagi viral. Saya nggak bisa sebutin siapa-siapa aja yang terlibat, tapi kenyataan udah banyak yang diperiksa cek Google lah ya, banyak. Cek Google. Prima mendorong untuk ngusut tuntas gitu kan. Iya.
usut tuntas ya. Usut tuntas. Dunia korupsi. Dunia korupsi di dunia pendidikan ya. Ya, korupsi di pendidikan ya. Karena memang fokusnya Bang Dede ini kan di pendidikan. Nanti kalau dia luas lagi nanti ditanya lagi yang lainnya. Ya kan? Oke, selain korupsi nih, selain bicara komite, bicara korupsi yang terjadi di Unila. Hari ini kan di dunia pendidikan juga lagi marak ya. Sebenarnya sudah lama dan banyak sekali. Terakhir saya lihat kalau di Lampung itu Lampung Tengah. Lalu ada di daerah mana ya, Bogor atau apa, yang anak kelas 2 SD yang akhirnya hari ini koma karena dikeroyok oleh kakak kelasnya. Artinya tingkatan pengawasan oleh guru-guru di anak-anak murid itu masih kurang, atau bagaimana hingga sampai terjadi kenakalan-kenakalan remaja, atau cara didik, atau bagaimana sampai terjadi? Ya itu pertama, kalau saya lihat kurangnya guru ya. Kurangnya jumlah guru yang sejahtera. Kalau PNS kan bisa dibilang sejahtera ya kan. Sudah itu berdampak ngambil honor-honor. Seharusnya setara. Kalau namanya kesejahteraan kan ya bila perlu PNS semua lah yang namanya guru. Kalau 1.000 ya 1.000. 1.000 ini gitu. Apalagi yang lebih capek ngajar itu biasanya yang honornya. Nah itu yang jadi persoalan di situ karena dia upahnya nggak seberapa ya kan, akhirnya agak lalai dalam melakukan pengawasan. Ya. Ini murid dengan murid nih yang saling bulian. Guru melecehkan anak-anak muridnya ini. Ini kayak menurut Prima kayak apa nih? Ini perlu diapa ini guru-guru ini? Diberikan pelajaran apa, attitude yang baru mungkin yang lebih moralnya lebih ini bicara moral nih, bicara moral nggak Prima nih? Prima nggak pernah bicara moral ya. Loh, ini persoalan pelecehan terhadap murid loh. Gimana? Ya, kita lihat pelecehan, baik sejahtera, itu kena sistem. Sistemnya? Iya, sistem pendidikan yang berpihak kepada modal. Terjadi komersialisasi ya kan, ini bentuk sistem yang bobrok di dunia pendidikan ya. Terjadinya seperti itu ya karena sistem itu tadi, karena sistem dunia pendidikan yang tidak mampu gitu loh. Tidak mampu membuat para guru ini punya mutu pendidikan dari segi agamanya, dari segi pendidikan yang mungkin ya kurang karena, apa namanya, pelatihan mungkin ya. Karena Prima melihatnya di Lampung sendiri ya, untuk Prima Lampung sendiri melihatnya sentral krusial benar loh dunia pendidikan ini. Membangun bangsa itu dari dunia pendidikan itu. Generasi masa depan itu mencetak bangsa itu dari dunia pendidikan inilah. Kalau bangsa mau besar, mau mau ditakuti dunia lain kan gitu loh. Jika dunia pendidikannya diajarkan dari sejak dininya sudah salah kan. Itu gitu. Makanya kenapa fokus saya tertarik dengan dunia pendidikan kan kayak gitu. Iya, memang barometer masa depan bangsa negara itu dari dunia pendidikan. Bagaimana mutu dari kualitas dari pengajarannya, moralnya dan sebagainya ya, gurunya, pengetahuannya gitu loh kan. Kalau dari awal pendidikannya sudah tidak bagus ya, tidak berkualitas, dan apa sih kalau pelecehan itu apa namanya, nggak punya moral lah itu. Saya sampai takut untuk menyekolahkan anak saya, nggak laki nggak perempuan, itu contohnya banyak loh. Ya kan. Lalu yang kedua korupsi, kita sudah mengajarkan dari kecil anak-anak itu sudah berkorupsi ya kan. Dari dunia pendidikannya ya, gimana pas jadi pemimpin ya Pak, ya kan. Ya Allah, kita dari pendidikan yang diajarin. Banyak karena mungkin ya, jadi tukang kita jadi pejabat dia terus kemudian malas ngurusin begini, orang dulu gua bayar di sekolah aja mahal kan gitu. Iya. Kan gitu dia gitu. Kembali gitu lagi. Anak gua juga masuk juga mahal kan itu. Harusnya gua cari duit lah. Begitu juga dengan tingkat kekerasannya. Semuanya itu ada di pendidikan. Nah, kenapa Prima Lampung ini khususnya konsen terhadap pendidikan? Seperti itu kami melihatnya di pendidikan. Iya. Nah mungkin closing statement nih lah ya soal Hari Guru nih. Pesan terhadap guru-guru, terhadap dunia pendidikan. Mungkin dari Bang Badri dulu. Ya kalau pertama kita ucapkan terima kasih lah pada setiap guru ya. Guru itu bagi kami, setiap orang itu adalah guru, ya kan. Alam raya adalah sekolahku. Artinya kita nggak melihat dia bersekolah di mana. Dia bersekolah gurunya dimana, siapa? Gurunya siapa? Di pasar pun
dimanapun tempat, di pasar, terminal, dimanapun itu adalah sekolah buat kita. Artinya alam raya itu buat sekolah buat kita. Jadi saya ucapkan selamat Hari Guru Nasional. Semoga guru ke depan lebih sejahtera ya kan? Karena kita lihat banyak kasus yang terjadi, jalan keluarnya hanya satu. Rakyat harus berprima. Rakyat harus bergotong royong membangun Prima. Karena Prima satu-satunya partai yang mampu ya kan membangun yang namanya keadilan sosial. Itu saja pesan terakhir buat para Jangan guru. pesan terakhir, Ya ngeri kan? aku tuh kalau ngomong pesan Bukan pesan apa ya? Statement ya, yang terakhir. ya. Guru harus berbondong-bondong Pilih masuk Prima. membangun Prima. Bangun Prima. Adapun nanti kalau kita lolos dalam pemilu 2024, karena jalan keluarnya hanya partai Prima yang berkuasa, bukan partai-partai lain. Bukan partai lain. Mau sejahtera gurunya, pilih Prima. Mau mutu berkualitas, pilih Prima. Ya enggak? Iya. Ya, Prima pokoknya ya. Nah, Bang Dede, pesannya dong. Khususnya para untuk komite lah, ini kan Ya, konsep yang pertama adalah kami juga, saya pribadi juga mengucapkan terima kasih atas pada para guru-guru ya kan, atas jasa-jasanya ya kan. pahlawan tanpa tanda jasa ya. Pahlawan tanpa tanda jasa yang sampai saat ini masih berjuang Ada apanya, gitu, gitu. untuk kesejahteraannya kan Oh, gitu. iya. Kemudian lagi dan berharap ya kan kepada guru-guru untuk fokus ya kan memberikan mutu kualitas pendidikan, tetap mengajar sesuai kemampuan serta kebutuhan si siswa, lalu benar-benar menciptakan semboyan di pendidikan ya, Tuturi Handayani, Ing Madya Mangunkarso, Ing Aso Sungtulodo, ini benar-benar dimaknai dan benar-benar diciptakan Diterapkan ya. di lingkungan sekolah gitu. Jadi terus mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas. Itu saja. Ya, terima kasih Bang Badri, Bang Dede. Cao Ekam juga mengucapkan selamat Hari Guru. Semoga semakin berkualitas, semakin sejahtera, dan yang pastinya tetap mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ya kan. Oke, terima kasih Bang Badri, Bang Dede. Ya, terima kasih, Mbak Dede. Semoga Primanya lolos Amin. di pemilu 2024. Amin. Semoga nanti mencetak kader-kader pimpinan-pimpinan yang berkualitas juga, jauh dari kata korupsi nantinya. Misalnya jadi pemimpin ya. Biasanya kan banyak yang gagap nih. Tadinya pejuang terus sekarang ikut pengkorupsi. Ya, enggak, jangan ya sampai Prima ya. Insya Allah saya adalah bagian dari yang nanti yang ngingetin. Ngingetin untuk bagi dong. Enggak ya. Oh, serius benar Bang Madri kalau bilang gitu. Mikir aduh. Masih dipikirkan. Masih akan dipikirkan. Oke, semoga lolos pemilu, semoga aktivitas-aktivitasnya lancar, dan semoga tetap menjadi partainya rakyat. Ya, walaupun tidak lolos nantinya, tetap menjadi bagian dari advokasi-advokasi rakyat. Nggak boleh menyerah, terus berjuang di barisan rakyat. Ini bapaknya rakyat kecil loh, ini bapaknya KMK, ini bapaknya mama. Mama semua ini. Oke, terima kasih. Saya Novelia Yuri Sanggem bersama Badri dan Dede Sulaiman dari Partai Prima. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.